Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada anak Down syndrome, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya dan meningkatkan kekuatan ototnya. Sebelum kita melakukan latihan, terlebih dahulu kita akan melakukan stimulasi dengan stimulasi neurostructure. Baik, yang pertama, tangan kita berada pada ubun-ubun, kemudian usap sampai mata, berikan penekanan, turun ke leher, kemudian pada lengan dan lepaskan. Kemudian ke atas, berikan penekanan pada shoulder, kemudian usapkan pada dada, perut, kemudian pada pelvic berikan penekanan, kemudian pada hip, kemudian pada ankle dan lepaskan. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Sampai mata berikan penekanan, turun ke leher, kemudian lengan lepaskan. Kemudian naik ke atas, berikan penekanan pada shoulder, kemudian usap pada dada, perut, pelvic, kemudian pada ankle, pada hip, kemudian ankle lepaskan. Stimulasi, kemudian selanjutnya stimulasi pada daerah dada, perut, dan panggul. Yang pertama, tangan kita berada pada umbilikus, kemudian tangan satunya berada pada di atas tangan, di atas umbilikus. Kita lakukan seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian pada shouldernya 1, 2, 3. Kemudian tangan sebelahnya 1, 2, 3. Kemudian pada pinggulnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu stimulasi pada tendon. Kita pegang otot pectoralis mayornya, kemudian ini seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian satunya 1, 2, 3. Kemudian bagian pinggulnya yaitu pada siasnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian stimulasi bagian rectus abdominisnya. 1, 2, 3. Kemudian pada bicep kita berikan stimulasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Kemudian pada wurisnya 1, 2, 3. Kemudian gerakan pembuka seperti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lakukan pada tangan sebelahnya juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3. Kemudian pada wurisnya 1, 2, 3. Kemudian gerakan pembukanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian stimulasi pada hipnya, di mana di sini tendonnya sangat luas, yaitu tendon di bagian quadricepsnya. Baik, kita lakukan seperti ini tangannya 1, 2, 3. Kemudian pada lututnya 1, 2, 3. Kemudian pada Achillesnya 1, 2, 3. Kemudian gerakan terbuka seperti ini, pembuka 1, 2, 3. Kemudian pada tibialis anteriornya 1, 2, 3.
Kita lakukan pada kaki sebelahnya. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerakan pembuka 1, 2, 3. Pada tibialisnya 1, 2, 3. Kemudian aproksimasi. Terlebih dahulu kita pada bagian sendinya. Yang pertama kita fleksikan 90 derajat, kemudian aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian 4, turunkan 45 derajat, 1, 2, 3. Kemudian aproksimasikan pada lengan atas. Seperti ini, kita tarik terlebih dahulu, kemudian aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian pada lengan bawah kita tarik, kemudian aproksimasikan 1, 2, 3. Kita lakukan pada lengan sebelahnya juga. Fleksikan 90 derajat, aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian turunkan derajatnya 1, 2, 3. Selanjutnya pada lengan atasnya yaitu kita tarik, kemudian aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian lengan bawahnya kita aproksimasikan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu kita aproksimasikan pada tungkai. Yang pertama kita tarik terlebih dahulu 1, 2, 3. Kemudian kita aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian pada tibialisnya kita tarik terlebih dahulu 2, 3. Kemudian aproksimasikan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu kita pada sendinya kita fleksikan 90 derajat, 1, 2, 3. Kemudian turunkan sendinya, kita aproksimasikan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu pada lututnya kita aproksimasikan juga 1, 2, 3. Kemudian pada ankle-nya juga 1, 2, 3. Kita lakukan pada tangan sebelahnya juga. Pada kaki sebelahnya juga. 1, 2, 3. Turunkan derajatnya 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu kita aproksimasikan. Kita tarik lebih dulu 1, 2, 3. Aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian pada tibialisnya kita tarik terlebih dahulu 2, 3. Aproksimasikan 1, 2, 3. Kemudian pada ankle-nya juga aproksimasikan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu kita posisikan anak dengan side laying seperti ini. Kemudian kita berikan stimulasi pada aksilanya 1, 2, 3. Kemudian pada tendonnya 1, 2, 3. Kemudian pada panggulnya 1, 2, 3. Kemudian jangan lupa kita aproksimasikan anak 1, 2, 3. Kemudian gerakan rotasi terang yaitu seperti ini 1, 2, 3. Kemudian sebaliknya setelah itu kita relaksasikan otot. Kemudian kita posisikan bayi dengan side laying seperti yang tadi. Kemudian kita stimulasi pada aksilanya 1, 2, 3. Kemudian pada tendonnya 1, 2, 3.
Kemudian pada pinggulnya 3. Kemudian kita aproksimasikan. Selanjutnya yaitu gerakan rotasi kerang. Seperti ini. 1. Kemudian arah berlawanan. Kemudian selanjutnya yaitu kita tengkurapkan bayi. Kemudian berikan stimulasi dari ubun-ubun ke bawah. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian bawah pinggul kita berikan stimulasi seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian pada gastroknya 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Kemudian pada tendon Achillesnya 1, 2, 3. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan gerakan membuka seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian pada telapak kakinya 1, 2, 3. Kemudian kita aproksimasikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan pada kaki sebelahnya, yaitu yang pertama kita berikan stimulasi pada 1, 2, 3. Kemudian pada gastroknya 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3. Kemudian pada tendon Achillesnya 1, 2, 3. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Kemudian gerakan membuka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian pada telapak kakinya 1, 2, 3. Kemudian kita aproksimasikan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan melakukan stimulasi. Sebelum kita melakukannya, kita harus tahu kemampuan pasien tersebut. Di mana skenario yang saya dapatkan yaitu pasien berumur 18 bulan dan hanya bisa tengkurap. Tetapi untuk mengetahui pasien bisa tengkurap atau belum, yang pertama kita posisikan pasien, kemudian kakinya menyilang, kemudian apakah pasien mendorong dirinya untuk tengkurap seperti ini, tangannya seperti ini. Jika pasiennya belum dapat tengkurap, yang dilakukan adalah seperti ini, membawa bahunya ke belakang agar bisa berdiri tegak kepalanya seperti ini. Kemudian stimulasi berguling. Yang pertama, posisikan pasien tidur telentang, kemudian tungkainya menyilang seperti yang tadi, tangannya ke depan,
Kemudian kembali ke fleksi lututnya dan kembali tidur terlentang. Kemudian stimulasi berguling. Yang pertama, posisikan pasien dengan tidur terlentang, kemudian tungkainya menyilang seperti yang tadi, seperti ini. Kemudian kembali ke fleksi lututnya dan kembali tidur terlentang. Stimulasi selanjutnya yaitu stimulasi keseimbangan. Pertama, pasien diminta untuk duduk seperti ini. Kemudian fisioterapis berada di belakang pasien seperti ini. Kemudian kita goyangkan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu stimulasi merangkak dengan menggunakan guling, di mana pasien tengkurap, kemudian posisikan kaki maju, dimajukan seperti ini, kemudian tangannya maju juga, jadi anak seperti merayap seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu stimulasi berdiri. Posisi pasien jongkok seperti ini. Seperti ini. Kemudian berikan tangan sebagai penumpu. Pada lututnya kita berikan tangan kita pada lututnya pasien, dan tangan kita satunya berada pada pinggul pasien. Kemudian kita angkat agar berdiri dengan tegak. Kemudian kita lihat apakah posisinya berdirinya sudah tegak atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu stimulasi berjalan, di mana pasien harus berdiri dengan tegak, dan kita lihat apakah searah dan tidak jalannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.